Saya Bu. Kasih dia, Mbak Putri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RT 011 RW 08 Bapak Sukirman, yang kami hormati sesepuh dan bini sepuh RT 011 RW 08, yang kami hormati seluruh warga RT 011 RW 08. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap diberi kenikmatan, kesehatan, dan kebahagiaan, bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara halal bihalal warga RT 011. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa bersalah atau bahkan melakukan kesalahan. Dalam kesempatan kali ini kami berharap kita semua bisa berlapang dada, membuka hati dengan saling meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan-kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Tia untuk menunggu acara malam ini hingga akhir. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT 011 RW 08 kepada Bapak Sukirman. Kami persilahkan. Disuruh di sini soalnya nih. Bayar disuruh-suruh mau balik itu nih. Oke, mau enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang ibu-ibu nih. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 11 RW 08 atas kehadirannya di acara halal bihalal dan temu kangen warga RT 11 RW 08. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mendukung acara ini. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu hingga terjadinya acara ini. Semoga apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu sumbangkan kepada kami panitia di sini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya selaku Ketua RT beserta staf, apabila selama ini dalam melayani para bapak, ibu-ibu ada kesalahan, baik itu yang mungkin disengaja ataupun tidak dalam ucapan dan perbuatan, serta kurang dalam melayani bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih lagi kepada ibu yang telah susah payah, telah bekerja keras dalam waktu yang singkat di acara hari ini, bisa menyediakan ya makanan yang kadarnya. Mudah-mudahan semuanya berkenan, dan ini semua juga berkat dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang saya harapkan dari acara ini adalah kita ke depannya, insya Allah mudah-mudahan warga Desa 11 RW 08 ini semakin guyup, rukun, dan silaturahminya semakin kuat. Semoga kita semua warga RT 11 RW 08 selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kerukunannya semakin bertambah. Serta untuk yang sepuh atau yang wabil khusus untuk Mbah Ragil yang sedang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan serta bisa aktif lagi kembali ke warga RT 11 RW 08. Di adalah halal bihalal ini saya, dan dalam rangka masih acara Idul Fitri, sekali lagi saya dan beserta staf mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukirman atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari tokoh masyarakat yang akan diwakili oleh Bapak Andrik Wicaksono. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 011 serta pengurusnya, yang kami hormati sesepuh dan warga RT 011, yang kami hormati Bapak Ustadz Ruskin, yang kami sayangi dan cintai adik-adik remaja dan adik-adik semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan kesehatan kita dapat berkumpul menghadiri acara halal bihalal pembukaan keluarga besar RT 011 RW 08. Selamat Hari Raya Idul Fitri 46. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah selesai. Sudah selesai sebenarnya. Saya punya tokoh masyarakat, alhamdulillah sudah ditokohkan. Walaupun saya belum merasakan di lingkungan ini, saya menjalankan di lingkungan ini, membuktikan bahwa saya sudah baik. Tapi alhamdulillah sudah jadi tokoh. Alhamdulillah Pak RT. Dan alhamdulillah kita sudah sebulan penuh menjalankan bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita selama di bulan suci Ramadan semoga diterima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita ditemukan lagi bulan suci Ramadan tahun depan. Amin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik semuanya, halal bihalal itu apa? Ya intinya yaitu maaf memaafkan, saling maaf memaafkan, karena manusia itu tidak sempurna. Dan dengan adanya maaf memaafkan dan silaturahmi di lingkungan RT, semoga RT 011 tambah tentrem, tambah aman, dan mari kita bersama-sama menjaga di lingkungan ini sehingga lingkungan kita merasa aman dan bersih. Dan semoga di RT mengenai portal. Jadi portal itu butuh kalau pagi-pagi kadang-kadang kita kan buru-buru agak itu, makanya sekarang nanti minta maaf. Kadang-kadang kita ada emosi dikit, kalau mau buru-buru tidak tahu 6:30 belum dibuka. Itu bahkan masa dosa lagi. Makanya nanti kita lebih dosa-dosa saya juga ya. Tapi jangan diulangi lagi. Siapa petugasnya? Oke? Itu aja Pak Ustadz. Nanti kalau saya banyak ceramah nggak enak sama Pak Ustadz. Sekian, akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andrik Wicaksana. Acara selanjutnya adalah kultum halal bihalal sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustadz Masrukin. Kepada beliau dipersilakan. Bukan doa aja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Al-Muhtaramun yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW, RT 011 RW 5 08, terutama Pak RT beserta stafnya. Ini harus disebut secara berurutan. Pak RT doang disebut, stafnya nanti marah. Karena tanpa staf RT tidak akan jalan, gitu kan. Stafnya doang, RT-nya juga marah, gitu kan. Baru menyebut RT 11 aja udah marah, kan, gitu kan. Juga tokoh agama yang ada di lingkungan RT 11. Alhamdulillah, termasuk segenap warga masyarakat yang saat ini berkumpul, yang semoga perkumpulan kita kali ini juga akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita lebih guyup lagi, menjadikan kita bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, dan juga akan menuju kepada masyarakat madani, masyarakat yang warganya sejahtera semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini acara halal bihalal, dan yang kedua temu kangen. Jadi bahasa temu kangen itu cukup menggelitik, gitu kan. Temu kangen biasanya kita lulus tahun berapa, kemudian temu kangen lagi. Ini baru seminggu nggak ketemu, mudik, baru kembali diajak temu kangen. Ini kan luar biasa. Baru seminggu satu dengan yang lainnya sudah pingin kangen-kangenan, gitu kan. Kemudian ada juga acara halal bihalal, 2 paket yang saling berkaitan, yang pada intinya kita ingin membuka diri semuanya, membuka diri untuk bisa memaafkan dan membuka diri untuk bisa memberi maaf.
selama dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminta maaf dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita kembali pada satu ayat yang sering kita dengarkan di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Yang wajib hanya Ramadan, selain Ramadan tidak wajib kecuali puasa qadha. Dan puasa yang tidak sempat berpuasa pada saat bulan Ramadan, terutama ibu-ibu pasti ada. Dan puasa qadha selama kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan ada kewajiban untuk mengqadha selama itu masih memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk mengqadha, di situ ada alternatifnya dengan bayar fidyah. Fidyah itu bagi orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tapi kalau masih ada kemampuan untuk berpuasa, tetap kewajibannya adalah membayar qadha, bukan membayar fidyah. Jangan sampai hanya gara-gara ada istilah fidyah, selesai bulan Ramadan, selama 1 Ramadan penuh tidak berpuasa karena bekerja, sudah punya duit ingin bayar fidyah. Itu yang nggak tepat. Kalau semuanya itu digantikan dengan fidyah, yang paling untung ya orang kaya. Nggak berpuasa cukup bayar 50.000 selesai. Bukan seperti itu. Fidyah itu diwajibkan bagi mereka yang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa. Selama masih ada kemampuan untuk berpuasa, fidyah itu tidak dibuka untuk mereka. Nah, selama Ramadan itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kembali pada bahasa la'allakum tattaqun, itu kita mengacu kepada salah satu ayat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hendaknya kalian bersegera untuk menjemput ampunan Allah dan bersegera untuk menjemput, menyiapkan surga. Dan ini perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Segeralah kalian menjemput ampunan Allah dan siapkan diri kalian untuk menempati surga. Sifat daripada surga itu macam apa? Arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang luasnya itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang kesemuanya itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya pada saat kita berpuasa selama bulan Ramadan dengan maksimal, malamnya kita gunakan untuk sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, maka disitulah kita nanti akan mendapatkan al-muttaqun, dan itu balasannya adalah ampunan dari Allah. Dan yang kedua adalah jannah, surga. Yang surganya itu kalau kita bayangkan, nggak mungkin kita bisa bayangin. Arduhas samawati wal ard, 7 lapis langit dan bumi menyatu, dan itu diperuntukkan hanya untuk 1 orang. Itu berapa meter? Kan? Langit yang ada 7 lapis itu, bumi yang ada 7 lapis itu akan disatukan oleh Allah, dijeber, dan itu diperuntukkan bagi 1 orang. Kita punya 1 petak udah seneng banget ya. Sekarang ini kita punya 1 petak, yang penting udah gak bayar kontrakan, udah seneng banget. Apalagi kalau lebih dari itu 1 hektar, itu sudah tanda-tanda. Nah, ini
7 lapis bumi, 7 lapis langit dijadikan menjadi satu oleh Allah, dan itu sudah siap untuk dimasukin bagi orang-orang yang bertakwa. Selama yang bersangkutan ini dalam menjadi pribadi yang bertakwa, syaratnya adalah bersegera untuk menjemput ampunan Allah, dan ampunan Allah tertinggi itu ada di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi siapapun orang yang selama Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan Allah belum memberikan ampunan kepadanya. Maka dari situ kita berharap kiranya Allah memberikan ampunan dan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Nah, dan yang kedua, tanda-tanda di antara mereka yang bertakwa, yang ini pun menjadi bagian dari tanda diterimanya amal ibadah kita selama Ramadan apa tidak oleh Allah pada ayat selanjutnya. Alladzina fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang inilah menjadi landasan kita untuk berkumpul pada malam hari ini. Yang pertama, yunfiquna fis sarra wad dharra, tumbuh dalam diri kita untuk saling berbagi, tumbuh dalam diri kita untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka pada saat kita berkumpul malam hari ini, semuanya berbagi, semuanya memberikan sesuai dengan apa yang punya. Ada 50, diterima nggak? Diterima. Punya makanan doang diterima? Diterima. Jadi apapun yang kita punya, sedikit banyak, pada saat kita kumpulkan, kita nikmati bersama, disitulah rahmat Allah akan diturunkan, dan disitulah sebagai bukti bahwa kita ingin menjadi bagian di antara orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dulunya suka marah-marah, setelah Ramadan sudah mulai diredam. Kalau makin marah, itu tanda-tanda jangan sampai masuk rumah sakit. Lagi banyak yang masuk rumah sakit jantungan, gitu kan? Nah, mereka rata-rata yang gampang terkena sakit, satu di antaranya tidak mampu untuk menjaga amarahnya. Diendam. Kalau sudah marah sama orang, maunya itu melampiaskan dengan cara-cara yang tidak bagus. Jadi wal kadhiminal ghaidha di sini, siapapun orang yang tidak mampu menjaga amarah, berarti itu termasuk bagian di antara orang yang mungkin selama Ramadan itu belum mampu untuk menjemput rahmat Allah dan belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dari situ di sini kita diingatkan dengan acara halal bihalal. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, membuka diri untuk memaafkan dan juga memberi maaf kepada orang lain. Ini pun kita sadari bahwa siapapun kita tidak akan pernah lepas dari salah. Tidak ada orang yang disebut manusia, selama ia disebut manusia, apapun bentuknya, ruang kesalahan itu pasti ada. Siapapun dia tanpa terkecuali, sehingga dengan adanya tingkat kesalahan yang mungkin akan dilakukan, disitulah kemudian Allah memerintahkan walafina anin nas, gampang memberi maaf dan gampang juga memaafkan kepada orang lain. Walaupun orang lain salah kepada kita, segera buka diri, aku maafkan. Kalau tidak dimaafkan, itu pun akan menjadi beban. Dulu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk kalau dilihat dari kesehariannya itu bukan siapa-siapa. Suatu ketika Rasulullah duduk di suatu majelis, kemudian datang itu seseorang menghampiri Rasulullah dan ikut di majelis itu dengan nenteng sandalnya.
Setelah itu Rasulullah bilang, saya tilaikum man huwa min ahli jannah. Ntar lagi nanti akan datang orang ahli surga. Semua sahabat yang ada di situ nggak pernah tahu siapa dia. Muncul itu satu orang sambil nenteng sandal. Nggak menyangka kalau yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang ini. Hari kedua Rasul mengatakan yang sama, saya ilaikum man huwa min ahlil jannah, akan datang bersama dengan kita sosok orang yang akan menjadi penghuni surga. Rasul saat itu masih hidup, sahabat juga masih hidup, tapi Rasul sudah mengatakan akan datang orang yang menjadi penghuni surga. Datang lagi orang itu. Ketiga kalinya Rasul pun mengatakan hal yang sama, penghuni surga akan lewat di sini. Nah, dari 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu, sahabat Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar, ingin tahu ini spesialis apa sih orang ini. Kalau dilihat dari sisi fisik juga biasa-biasa, sholatnya mungkin juga biasa-biasa, nggak ada potongan sama sekali. Dibilang alim juga nggak alim, dibilang ahli ibadah juga enggak juga. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ia adalah termasuk bagian dari penduduk penghuni ahli surga? Datang itu Ibnu Umar kepada orang tersebut sambil merayu agar diberi izin untuk bisa tidur di rumahnya, nginep. Untuk apa? Pengen tahu ini rahasianya apa. Kenapa sih sampai Rasulullah kalau sudah menyatakan min ahlil jannah, berarti inti adalah bagian dari ahli surga, inti adalah orang yang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kira-kira rahasianya apa? Ini orang nggak mau bertanya kepada yang bersangkutan, hanya pengen tidur di rumahnya. Dalam rangka apa? Pengen melihat apa sih yang dilakukan orang ini. Kalau di luar mungkin biasa, mungkin kalau di dalam rumahnya ada sesuatu yang spesial. Dia memiliki amalan-amalan tertentu yang orang lain tidak paham apa itu yang dilakukan setiap harinya, setiap malamnya di dalam. 1 hari, 2 hari, Ibnu Umar melihat orang ini biasa aja. Waktu sholat bangun, setelah selesai sholat udah istirahat juga, waktu kerja juga kerja, seterusnya. 3 harinya, malam ketiga, akhirnya Sayyidina Umar, putra Sayyidina Umar, Ibnu Abdullah bertanya, ya ammu wahai paman, sejatinya saya hanya ingin tahu apa sih kira-kira yang kamu lakukan sampai Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah termasuk bagian dari ahli surga. Aku juga ingin menjadi bagian di antara orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan yang kami ini belum pernah melakukan? Nah, orang itu kemudian mengatakan, saya tidak pernah menyimpan amarah dan juga tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Jadi yang saya lakukan sebelum tidur semuanya harus saya lepas dalam diri saya. Saya mengatakan, ya Allah, sekiranya pada hari ini orang menyakiti saya, saat ini pula saya memaafkan. Dan sekiranya pada hari ini saya melakukan kesalahan kepada seseorang, saya juga minta maaf kepadanya. Dengan cara apa? Membaca suratul Fatihah. Kiranya bacaan Fatihah ini menjadi pelebur dari kesalahan dia. Ini satu di antara ciri orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah, yaitu mereka yang senantiasa membuka diri untuk memberi maaf walaupun tidak diminta oleh orang yang pernah salah dengan kita, dan juga tidak pernah malu untuk meminta maaf kepada orang lain walaupun mungkin bawahnya gitu. Jadi ini termasuk bagian di antara ahli surga yang kemudian masuk dalam kategori al-muttaqun. Itu adalah
orangnya, takwa itu adalah sifatnya. Dan sifat dari ketakwaan itu tadi 3, suka berbagi, yang kedua tidak menyimpan amarah, dan yang ketiga suka membuka diri, memberi maaf dan meminta maaf. Maka di malam hari ini sudah difasilitasi sama Pak RT. Kalau sebelumnya belum pernah unjung-unjung, belum pernah mengungkapkan secara langsung dari rumah ke rumah, malam hari ini sudah difasilitasi untuk bisa bertemu, saling memaafkan dan saling melepas kangen. Itu satu. Nah kemudian halal bihalal itu adanya di mana sih? Cuman di Indonesia. Di Arab ada enggak? Enggak ada. Di Malaysia pun enggak ada. Adanya cuma di Indonesia. Karena ini menjadi bagian dari culture masyarakat Indonesia. Kalau di Arab enggak ada, kemudian di Indonesia ada, berarti haram dong. Nah ini salah lagi nanti. Ya. Dalam konsep pemahaman kita terkait dengan agama, perlu dibedakan antara syariat itu mana dan antara culture budaya itu mana. Kalau semuanya dikaitkan dengan orang Arab, maka orang yang memakai baju batik itu nggak Islami, karena di Arab nggak ada baju batik. Orang yang pakai belangkon dari Jawa itu nggak Islami, karena di Arab nggak ada baju, nggak ada belangkon. Tapi itu bagian dari budaya. Tapi nilai yang ada dalam syariat Islam bukan pada tataran apa yang ia kenakan, tapi pada tataran bagaimana ia bisa menutup aurat. Cuma itu toh. Kalau kita melaksanakan sholat, misalnya ada yang menggunakan belangkon, ada yang menggunakan warna putih, ada yang menggunakan kopiah warna hitam, semuanya boleh. Mereka yang menggunakan warna putih bukan berarti lebih Islami daripada yang menggunakan belangkon. Pun sama, yang pakai jubah bukan lebih Islami daripada yang pakai baju koko. Baju koko itu produk mana? Tapi itu lebih Islami tampaknya kan, dibanding dengan baju batik. Sementara baju batik punya siapa? Yang Jawa. Dan semua wilayah Jawa pasti memiliki baju batik dengan model yang berbeda-beda. Kalau yang jadi ukuran itu hanya baju koko, kasihan pengusaha lokal. Yang saya pengen tampil Islami, udah pakai baju koko, kemudian nggak laku. Nah, sementara kita juga memiliki tradisi, dan di antara tradisi yang dimunculkan ketika itu adalah tradisi halal bihalal, yang secara konteks kebahasaan halal bihalal itu nggak ada artinya. Halal gitu kan. Kalau teman-teman ada jamaah warga sini yang pernah ke Saudi, yang pernah haji maupun umroh, pada saat udah masuk di toko pasti muncul bahasa halal, artinya ya wis gowong. Itu bahasa halal bihalal versi sono. Nah, halal-halalan versi sini adalah memberikan maafan, yang itu apakah berlawanan dengan konsep syariat? Tidak. Karena tadi ayat yang pertama, wal'afina 'anin nas, saling memberi maaf, medianya macam apa terserah. Kan sudah mulai banyak yang bertebaran mudik, salah, nggak Islami. Kumpul-kumpul kayak gini, nggak Islami. Kemudian masuk ziarah kubur menjelang puasa maupun menjelang Idul Fitri dianggap salah, nggak sesuai dengan aturan. Berarti ini konsep pemahaman terkait dengan syariat itu mana dan kultur budaya itu mana belum bisa menyatu. Kalau cuma salah nggak masalah, tapi kalau salah ujungnya anar, nah ini yang jadi masalah. Kita kumpul, kemudian kita berbagi, saling memaafkan, kok melenceng dari
agama. Nggak mungkin, ini hanya sebuah medium. Kemudian halal bihalal, kalau mengacu lagi kepada hadis Rasulullah, man kana dzu khati'atin li akhihi falyastahillu al-yawma. Siapapun di antara kalian yang pernah memiliki kesalahan kepada saudaranya, maka pada hari ini hendaknya ia meminta maaf. Itu maksimal. Minimalnya kapan? Kalau kita udah merasa salah, langsung minta maaf. Tapi kalau masih malu, ya setahun sekali lah. Ya kan? Fal yastahillu al-yauma, sehingga bahasa lain daripada halal wa halal ada yang menggunakan istilah istihlal. Itu sudah muncul bahasa istihlal. Sementara halal wa halal ini adalah warisan dari moyang kita zaman dulu, yang kalau kita kembali melihat ke belakang, halal wa halal ini pertama kali yang mencetuskan itu adalah Bung Karno. 45 kita dinyatakan merdeka, tapi setelah pernyataan merdeka apakah sudah selesai? Apa nggak ada peperangan lagi setelah itu? Masih ada. DITI muncul, beberapa wilayah muncul peperangan-peperangan bersifat lokal, kan seperti itu. Maka pada saat tahun 1948 Bung Karno ini meminta, kira-kira gimana ya caranya supaya bisa kumpul bareng. Momen apa yang bisa kita lakukan supaya bisa diskusi bareng untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di negara kita. Merdeka sudah, tapi belum juga ada keamanan dan kenyamanan, karena pemberontakan itu muncul dikit demi sedikit sebelum sampai dinyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disitulah kemudian Bung Karno meminta kepada salah satu tokoh yang ada di Jombang yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ada yang kenal? Orang mana Kiai Haji Wahab Hasbullah itu? Orang Jombang. Ya, Wahab Hasbullah itu adalah orang Jombang, dan beliau diminta oleh Bung Karno, konsep pertemuan kita itu apa? Yang penjajah juga tidak paham, tapi dipahami juga oleh rakyat kita sama pemimpin-pemimpin kita. Open house sudah kita kenal, nggak mau yang lain. Akhirnya muncul bahasa halal bihalal. Orang Arab nggak paham halal bihalal apa, orang Jawa udah paham. Oh, itu maksudnya kumpul saling memaafkan. Maka sejak itu setiap selesai Idul Fitri di bulan Syawal terjadi dibuka halal bihalal. Yang pertama kali itu ada di istana. Kalau sekarang diganti dengan open house, kan gitu. Nah, kemudian dari halal bihalal itu sendiri pun akhirnya melebar, tidak hanya kepunyaan umat Islam, karena sudah menjadi bagian dari tradisi yang bersifat nasional. Kaum Nasrani pun kadang-kadang mengadakan halal bihalal di gereja. Nanti kita lihat ada halal bihalal, karena ini sudah menjadi bagian dari tradisi, dan tradisi ini tidak hanya semata-mata bagi kaum muslimin, tapi seluruh umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pemersatu, bahasa membuka diri siapapun dia, selama dia menjadi bagian dari warga negara. Yuk bareng kumpul, yuk bareng memaafkan, yuk bareng kita majukan negara kita bersama. Itu awal mula dari munculnya halal bihalal. Jadi kalau kita runtut dari sejarah tadi, halal bihalal mengacu ruh Islam masuk di dalamnya, konteks tradisi lokal juga masuk di dalamnya, dan sebagai media untuk saling berkumpul, memaafkan, tukar pikiran bagaimana ke depan ini terbaik untuk bangsa kita ini. Jadi tidak ada yang menyimpang dari aturan syariat. Kemudian kalau ada yang mengatakan gak ada di zaman Rasul,
Rasul? Benar tidak ada di zaman Rasul karena kita ada di Indonesia. Kemudian kalau kita balik, seandainya Rasul ada di Indonesia, mungkin juga seandainya, tapi itu kan nggak mungkin karena Rasulullah sudah wafat, kemudian Rasul pun terlahir di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi nilai-nilai Islam itu akan senantiasa kita jalankan dengan tanpa membuang tradisi-tradisi baik yang sudah dicanangkan oleh leluhur kita. Jangan sampai salah, tradisi baik yang telah dicanangkan oleh leluhur kita ganti dengan tradisi-tradisi yang bersumber dari luar, yang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai lokalitas yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai syarat sahnya akad. Karena dari kemarin sudah ditelepon dulu, gitu kan, jangan lupa, gitu kan, jangan lupa dan seterusnya. Dan kita akhiri dengan baca doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya pribadi yang bertakwa, mengampuni segala dosa kita, menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkhusus bagi warga kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, utamanya Bapak Haji Ragil yang malam ini tidak bisa berkumpul dengan kita. Sakit apa? Pak Ragil sama Pak Aris, Pak Rios yang malam ini tidak bisa kumpul sama kita, dan yakin seyakin-yakinnya beliau berdua sejatinya pengen kumpul, gitu kan. Cuman karena kondisi tertentu sehingga beliau tidak bisa kumpul, maka kita doakan semoga mereka berdua diberi kesembuhan oleh Allah, dan juga masyarakat kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila ma nawa salafun salih bi suril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جماعتنا هذه جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nasruddin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita makan bersama, marilah kita tutup acara malam hari ini dengan bersalam-salaman dan saling bermaafan. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, bantuan, serta partisipasi warga RT 011 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kesalahan di antara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu wabarakatuh. boleh silakan berdiri untuk saling bermaafan.